Shalom jemaat Tuhan, haleluya, kita telah memasuki minggu pertama dari bulan Juli. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini dan kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan visi dari Bapak Gembala kita. Sebelum itu mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas pelindungan-Mu, atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, atas tuntunan-Mu Bapa yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang bulan lalu. Kami memasuki bulan baru ini, kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah kota benteng kami Tuhan. Engkau yang akan melindungi kami, keluarga kami dari segala mara bahaya yang mungkin ada di luar sana Tuhan. Kami percaya Engkau adalah gembala kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini kami akan memuji menyembah nama-Mu, menaikkan pujian, menaikkan sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, Engkau jaga kami Bapa, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini kita mau lebih lagi bersuka cita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah pemilik kehidupan kita, pelukis cakrawala. Dia adalah Allah yang hebat. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami kotor di hadapan-Mu Bapa. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami kuat. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Oh, Kaulah kekuatan kami, hanya padamu Tuhan, hanya padamu Bapa. Kami berserah, Kau yang kuandalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada yang lain selain Kau, Yesus Tuhan. Kami percaya padamu Bapa. Mari jemaat Tuhan sekali lagi.
hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi buat Tuhan katakan, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain yang ku andalkan selain Kau, Tuhan. Haleluya. Kaulah kuat kami, Kaulah kota benteng kami. Benar Bapa, seperti pujian ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan. Melebihi siapapun juga. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kupercaya. Di setiap waktu tiada yang lain yang dapat kuandalkan selain Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haus jiwaku Tuhan menanti-nantikan-Mu. Kami mau membangun. Percaya kami penuh kepada Engkau. Berharap kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Terus Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Terus Tuhan bawa kami. Benar-benar mengerti hari-hari ini. Hari-hari yang jahat ini. Sehingga kami dapat benar-benar menjalani hari-hari ini, mengandalkan Engkau, melihat tuntunan-Mu, memegang tangan kanan-Mu dengan tangan kanan kami yang penuh kuasa itu Tuhan Yesus. Kau yang kuandalkan melebihi siapapun Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya dan kami siap diajar. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita terus mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari-hari ini. Dan saya ingat dalam menjalani hari-hari ini, saat saya mencoba mempersiapkan firman Tuhan ini. Jujur, pada waktu saya di tes swab PCR, ada ketakutan di saya kalau saya positif. Tapi saya terus mengatakan bahwa Engkau Yesus yang kuandalkan. Engkau Yesus yang selalu kuandalkan. Dan kemudian saya diingatkan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus ada bersama saudara muridnya, sebelum dia diangkat ke surga, kembali dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus katakan gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi Kristus kalau kita dipenuhi ketakutan,
maka kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus. Dan agar kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi orang sekitar kita, Firman Tuhan katakan hanya dengan kuasa Allah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa kita ini buatannya Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tahu dan kita mengakui, hanya orang ateis yang tidak mengakui bahwa kita ini adalah buatannya Allah. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu artinya apa? Kita mati bersama-sama dengan Kristus. Kematian Kristus. Dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Untuk mengalami janji-janji Tuhan. Mengalami kuasa itu. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Tadi saya katakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita mengalami kematian bersama Kristus. Itu apa? Dengan cara kita dibaptis. Pengertian baptisu itu adalah selam atau lahir kembali. Itu hanya bisa kalau kita mengalami baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Baptisan air kalau kita lihat bahwa di dalam Matius 3 ayat yang ke-7, baptisan air adalah baptisan pertobatan. Kita tahu bahwa dibaptis air, mengalami kematian, pada waktu setiap saya membaptis orang dan menyelamkannya ke dalam air, saya mengatakan bahwa engkau akan mati bersama dengan Kristus. Engkau akan dikuburkan bersama dengan Yesus. Dan waktu engkau keluar dari air, engkau akan mengalami kebangkitan. Seperti Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi dilahirkan dari air. Itu adalah pertobatan. Tapi jangan berhenti hanya pada baptisan pertobatan atau dilahirkan dari air saja. Tapi terus masuk kepada kita mengalami baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus adalah tanda awalnya kita bisa berbahasa roh. Ini membawa kita terkoneksi dengan pemilik sorga. Pemilik kerajaan Allah. Nah, dikatakan bahwa di dalam Lukas 3:16, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Membaptis dengan Roh Kudus, di mana tanda awalnya berbahasa roh, berarti kita bisa mengerti isi hatinya Allah. Kita bisa menghidupi karunia-karunia Roh Kudus. Nah, baptisan api adalah setelah kita terkoneksi menghidupi kehidupan ini yang ada di dunia ini, kita itu terus disempurnakan. Api itu untuk menyempurnakan. Api itu untuk mengkuduskan. Api itu membawa kita benar-benar sempurna sama seperti Kristus sempurna. Dikatakan ayat 17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Jadi ikutin apa yang Allah mau. Terima, kita dilahirkan dari air, kita dilahirkan dari roh, kita terus dikuduskan oleh Allah. Sehingga kita memiliki karakternya Allah. Ujian yang terbaik yang saya tangkap dalam pembentukan karakter kita, kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki integritas adalah hanya melalui api. Karena itu dalam 1 Korintus 3:12 dikatakan gini, hendaknya hidup kita ini dibangun dari sesuatu hal yang pada waktu diuji dengan api. Itu semakin sempurna. Bukan akhirnya kita terbakar. Kita harus membangun hidup kita ini bukan dari bahan yang dari kayu,
rumput kering atau jerami. Sehingga pada waktu kena api, kita terbakar. Tapi kita membangunnya dari emas, perak, permata, dan sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat, saya mencoba untuk memahami dan saya coba untuk terus melihat firman Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi di hari-hari ini. Menurut saya, kalau sesuai dengan firman Tuhan, di dalam Wahyu 6 ayat 8, ini merupakan suatu bentuk api yang Allah sediakan untuk membuat kita memiliki karakternya Allah. Dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 8 gini, seekor kuda hijau kuning atau hijau pucat dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh. Dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas di bumi. Lihat, dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, ini kita bisa menalarnya. Tapi saya kaget pada waktu saya melihat bahasa asli dari binatang-binatang buas yang di bumi ini. Bahasa aslinya di situ dituliskan adalah makhluk-makhluk kecil yang buas. Saya seorang dokter, saya bisa nangkap makhluk-makhluk yang kecil yang buas itu adalah virus. Yang seperti hari-hari ini. Virus yang membuat orang ketakutan. Kita lihat ya ayat ke-15 di Wahyu 6 ini. Dikatakan apa? Laju raja-raja dunia, para pembesar, panglima-panglima, orang-orang kaya dan orang berkuasa dan orang-orang lainnya, baik hamba maupun orang bebas, semuanya menyembunyikan diri dalam gua-gua di celah-celah batu gunung. Lihat, seperti yang terjadi hari-hari ini. Yaitu kita disuruh Tuhan melalui pemerintah, yaitu apa? Mengurangi mobilitas, menjaga jarak, banyak diam di rumah. Kenapa? Agar kita tidak ketularan virus. Nah, kita tidak perlu menyalahkan orang siapapun juga. Tapi harus kita tangkap ini. Tangkap apa yang Allah sedang lakukan. Yaitu apa? Ini waktunya. Allah sedang membentuk kita. Memiliki karakternya Allah. Dan mungkin di antara kita yang katakan, sampai kapan ini? Saya nggak bisa menjawab dengan tegas di sini. Tapi di sini dikatakan apa? Sampai seperempat dari bumi ini makhluknya dibunuh. Oleh apa? Tadi pedang, kelaparan, sampar, binatang buas di bumi ini. Nah, disinilah kalau kita harus benar-benar dapat menyikapi bahwa kita ini benar-benar berada di akhir zaman. Di mana kedatangan hari Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu udah sangat-sangat singkat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-10 dikatakan ini, pada hari kedatangan hari Tuhan itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur dunia akan haus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jika segala sesuatu itu hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Dari firman Tuhan ini, kita bisa lihat bahwa kita bisa terselamatkan dari hari Tuhan yang sedang terjadi hari ini. Untuk membuat kita semakin hari semakin memiliki karakter Allah. Yaitu kita harus benar-benar hidup suci. Hidup saleh. Sehingga benar-benar kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Dia. Karena itu untuk kita bisa menerima kuasa. Kita bisa hidup suci. Yang saya perhatikan adalah kita harus bisa mengelola kelemahan kita. Agar karakter kita dibangun sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dibangun sesuai dengan kelemahan kita. Untuk itu
Caranya adalah yang pertama adalah temukan kelemahan kita. Dalam kita menemukan kelemahan kita diperlukan kejujuran untuk mengakuinya. Hal ini jangan dipandang sebagai aib. Tapi tetaplah bersyukur. Bersama Roh Kudus kita akan menggantikan kelemahan kita dengan hal yang baik sesuai dengan rencana Allah. Saya mau saksi, apa yang disebut kita harus temukan kelemahan kita. Kelemahan kita ini bisa saja kemarahan kita pada yang terjadi pada saya adalah kemarahan saya pada ayah saya. Sehingga dampaknya saya tidak punya bayangan masa depan. Yang saya tahu, setiap anak membutuhkan guidance, membutuhkan tuntunan dari orang tuanya, khususnya bapaknya, untuk bisa mengarahkan, bisa sebagai teman untuk kita bisa menemukan masa depan. Kelemahan saya itu adalah saya marah, mempunyai tabung emosi saya diisi oleh kemarahan pada orang tua saya. Khususnya ayah saya. Karena saya bingung dengan ayah saya. Dia itu kalau di depan orang dikatakan, ini anakku yang paling kukasihi. Lihat mukanya sama. Benar-benar gak ada yang lebih kukasihi pada dia. Tapi kalau di rumah, di antara anak-anaknya yang pernah dihukum dan menurut saya memalukan saya. Yaitu apa? Dulu pada waktu saya masih kecil, saya di komplek Pertamina Pelaju. Halamannya itu luas. Dan di halaman itu orang juga bisa lihat ke dalam. Saya itu dihukum dengan hanya celana cawet, celana dalam, diikat di tiang bendera. Malu saya. Saya bingung. Dia bilang dia mengasihi saya. Dia bilang dia bangga sama saya. Tapi kok saya dihukum melebihi saudara-saudara saya. Sehingga saya punya kepahitan. Punya kelemahan untuk bisa menemukan masa depan. Punya kelemahan untuk bisa menemukan jati diri saya. Saya tahu. Kalau ini saya biarkan. Maka saya sendiri tidak akan hidup bahagia. Dan kemudian kalau saya akhirnya berumah tangga. Saya pun tidak akan bisa memberikan kasih saya. Tidak akan bisa membawa anak saya mengalami kebahagiaan yang saya mau. Karena saya harus benar-benar mengelola kelemahan saya itu. Karena saya percaya sekali bersama Allah saya bisa melakukan. Kemudian saya, bagaimana caranya? Saya datang kepada ibu saya. Bu, benar-benar gak sih Bapak itu sayang sama saya? Terus akhirnya ibu saya menceritakan latar belakangnya Bapak, kenapa dia begitu. Bahwa dia hidup tanpa kasih sayang seorang ayah dan ibu. Sehingga bentuk kasih sayangnya diwujudkan dengan bagaimana orang itu bisa hidup dalam disiplin sesuai dengan apa yang dia mau. Di situ kemudian saya berdamai. Disitulah pada waktu saya akhirnya tahu. Pada waktu saya gagal masuk perguruan tinggi sesuai dengan idaman saya, di mana akhirnya saya harus menempuh bimbingan tes selama setahun. Dan kemudian saya juga gak bisa mengerjakan soal-soal, dulu namanya skalu. Saya nangis, tapi pada waktu saya sudah berdamai dengan diri saya. Dan kemudian Bapak itu mengkhususkan bersama-sama saya. Dia ngajak saya makan seperti apa yang dia mau. Dia mulai mengusap-usap kepala saya dan dia nangis. Di situ saya melihat ada hal yang sudah saya bereskan. Nah, di sini kita belajar dari Ibrani 4 bahwa kita benar-benar harus menemukan kelemahan kita untuk kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Ibrani 4 ayat ke-15 dikatakan apa? Imam besar kita yang kita punyai itu bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia tahu apa kelemahan kita. Karena dia yang menciptakan. Dia yang menebus kita. Dia tahu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, untuk kita bisa mengelola kelemahan kita, kita harus banyak berada di tempat perhentian. Bersama dengan Allah memuji dan menyembah dia.
Di dalam Ibrani 4 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya Allah, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Maksudnya apa? Kalau kita berada dalam perhentian bersama dia, kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita berhenti dari membenarkan diri kita. Tapi kita mulai mencari apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Berhenti dari mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan orang. Akhirnya kita menjauh dari Allah. Kita terus belajar mengikuti apa yang Allah mau. Setelah kita menemukan kelemahan kita. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan gini. Kita ini ditabur dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Maksudnya apa? Kita suka atau tidak suka, dilahirkan dalam dosa. Kalau kita tidak bisa mengakui bahwa kita terlahir dari dosa, maka kita lihat dalam kehidupan kita, untuk kita diterima oleh Allah, kita mengandalkan diri kita. Yaitu apa? Mengandalkan kebaikan kita. Bukan mengandalkan kasih karunia Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita dilahirkan dari dosa yang kita warisi oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa dan dosa lahir dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita pernah berdosa, maka kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Kalau kita mau mengakui kelemahan kita mau datang pada Tuhan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kenapa? Kita lemah, tapi bersama Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, tubuh yang dosa. Dibangkitkan dalam tubuh rohania, manusia roh yang kuat. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kelemahan kita harus juga mengakuinya. Mungkin kita pernah dibully oleh orang sekitar kita akui. Tapi cepat selesaikan. Karena firman Tuhan dikatakan gini, dalam Roma 8 ayat 26. Pada waktu kita mengakui kelemahan kita, Allah beserta dalam kelemahan kita, membangun kita, membawa kita masuk dalam rencananya. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan gini, pada waktu kita sedang berdoa, dikatakan Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Lemah berarti kita mengakui, Tuhan aku butuh Engkau. Roh Allah sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Kadang-kadang pada waktu kita benar-benar sedang terpuruk, kita sukar untuk berdoa. Sukar untuk mengatakan sesuatu. Nah, disitulah Roh Allah memandu kita untuk kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang Allah mau. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia itu, mengerti kemauan roh itu. Rohlah yang memohon kepada Allah untuk kita umatnya. Sesuai dengan kemauan Allah itu. Karena itu akui saja. Gak usah menyalahkan apapun juga. Misalnya seperti yang disinggung oleh Bu Gembala, menyalahkan keadaan. Kenapa sih saya terlahir jadi orang yang miskin? Jangan menyalahkan apapun juga. Siapapun juga. Mungkin kita dibully atau apapun juga oleh orang tua kita. Dan juga jangan play victim. Seakan-akan kita adalah orang yang terzolimin untuk pembenaran diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Yang saya pelajari bahwa sebenarnya Ayub itu ingin dibawa Tuhan mengerti sekali bahwa engkau begitu berharga, mulia dan kukasihi. Dan ingin dipamerkan di hadapan orang-orang termasuk iblis. Tapi Ayub tidak mengerti. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa Allahnya. Dan Allah izinkan Bildad, Elifas dan Sofar untuk menuduh dia. Menyalah-nyalahkan dia. Nah, di ayat 13 ini dikatakan ini, diamlah, biarlah aku bicara. Aku tidak peduli bagaimanapun akibatnya. Aku siap mempertaruhkan nyawa. Aku nekat sebab sudah putus asa. Jika Allah hendak membunuhku, aku berserah saja.
namun akan kubela kelakuanku di hadapannya. Mungkin karena keberanian itu aku selamat. Sebab orang jahat tidak akan berani menghadap Allah. Lihat nih. Di sini Ayub mengatakan bahwa dia itu kudus. Dia itu suci. Dia tidak berbuat salah. Buktinya apa? Aku berani menghadap Allah. Karena kita tahu di zaman itu orang yang tidak kudus pada waktu menghadap Allah mati. Sekarang dengarlah baik-baik perkataanku. Perhatikan keteranganku. Perkaraku sudah siap kukemukakan. Aku yakin aku tidak dapat dipersalahkan. Tuhan, jika engkau datang dan menuduh aku, lihat. Dia ngomong dengan Tuhan, dengan lantangnya. Aku akan diam dan menunggu ajalku. Tetapi kabulkanlah dua permohonanku ini. Supaya aku berani menghadapmu lagi. Berhentilah menyiksa aku. Allah gak pernah menyiksa Ayub. Jangan kau timpa aku dengan kedahsyatanmu. Bicaralah, maka akan kuberi jawaban. Atau biarlah aku bicara, lalu berilah balasan. Berapa banyak salah dan dosa yang kulakukan. Segala pelanggaranku hendaknya kau sebutkan. Nantang, mana Tuhan salahku? Aku orang benar. Padahal kita bagaikan kafan di hadapan Tuhan. Kafan maksudnya kain yang kotor di hadapan Tuhan. Mengapa kau menghindar dan menyingkir daripadaku? Lihat, kenapa kau menghindar Tuhan? Ya kan, lo gak berani kan Tuhan? Apa sebabnya kau anggap aku sebagai musuhmu? Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dituduhkan Ayub pada Allah itu benar? Enggak. Karena Ayub belum mengenal Allahnya. Dan kita kalau kita tidak mau mengakui kelemahan kita, sebenarnya kita tuh tidak mengerti siapa Allah kita. Bagaimana diri kita di hadapan Allah. Elihu menjawab, pernahkah kamu melihat orang seperti Ayub ini? Ia mencemooh Allah berkali-kali. Ia suka berkawan dengan orang durhaka serta bergaul dengan orang durjana. Ia berkata bahwa sia-sia sajalah ia berusaha melakukan kehendak Allah. Hai orang-orang yang bijak, dengarkanlah. Masakan Allah yang Maha Kuasa berbuat salah? Ia mengajar manusia setempel perbuatannya, memperlakukan dia sesuai kelakuannya. Nah, saat kita belum bahkan tidak mengakui kelemahan kita, tidak mencari kelemahan kita dan tidak mengakui kelemahan kita, maka sebenarnya kita sedang berjalan dalam kekuatan kita. Artinya kita belum melepaskan pengampunan pada keadaan. Kenapa sih saya terlahir miskin? Kenapa sih saya terlahir di dalam keluarga yang begini? Menyalahkan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Kenapa sih? Sama yang seperti saya. Kenapa sih saya kok diperlakukan begini sama orang tua saya, sementara anak yang lain tidak? Kita belum selesai dengan diri, itu berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah, kita mau bagaimana kita bisa membagikan bahagia, sukacita, kasih pada orang lain tanpa kita mengubah kehidupan lama kita ini yang berdasarkan kepada kekuatan kita. Jujur, pada waktu saya belum membereskan hati saya dengan bapak saya jujur saya nggak bisa mengasihi orang dengan tulus. Saya ngasih kalau. Mari kita mulai menemukan kelemahan kita, mengakuinya. Tabung emosi kita yang berisi sampah kelemahan kita, jangan disimpan. Sehingga kita sukar berdamai dengan diri sendiri. Pada kondisi ini, kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah dengan sesungguhnya, dengan kasih agape. Sesama kita, bahkan diri kita sendiri. Orang yang pernah disakiti orang tuanya, khususnya ayahnya atau ibunya. Lihat, ayahnya, saya disakitin ayahnya, itu pun juga tanpa disengaja. Atau ibunya, contohnya Yabes ditolak kelahirannya. Keberadaannya di dunia oleh ibunya, tidak akan pernah bisa dekat dengan anak-anaknya. Setiap orang yang punya problema masa lalunya dan tidak dibereskan dengan orang tuanya, dalam hidupnya tidak akan pernah bisa dekat dengan anak-anaknya. Mari, kalau kita mau mengasihi anak kita, mau mengasihi keluarga kita, sebagai sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita, mari kita berdamai dengan
diri kita sendiri. Dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita sendiri belum terbangun sesuai dengan visi yang Allah kehendaki. Sadar bahwa kita ini baitnya Allah. Maka kita harus dibangun sesuai kehendaknya. Di atas dasar iman yang paling suci. Karena dunia akhir zaman yang saya tangkap adalah dunia yang penuh kegaduhan. Intinya pementingan diri sendiri di situ ada. Karena itu Yudas mengatakan bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu sedemikian dalam kasih Allah sampai menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal, yaitu pengangkatan kita bersama Tuhan Yesus. Nah, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menyatakan kemuliaannya, yaitu di mana kita mengejar kasih dan hidup benar-benar dalam kasih Allah. Di dalam 1 Korintus 14 ayat pertama, ini harus sama-sama. Tidak mungkin kita katakan gini, kejar kasih. Tapi kita tidak mengusahakan diri kita memperoleh karunia Roh Kudus. Atau kejar kasih Roh Kudus. Hanya karunia Roh Kudus saja. Tapi kita tidak mengejar kasih. Nol besar. Contohnya begini. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita dengan karunia-karunia bernubuat, karunia-karunia yang membangun. Kalau diri kita belum dibangun. Maka itu firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ini katakan gini. Ayat yang pertama, kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia Roh Kudus. Memperoleh karunia Roh Kudus. Ini sesuatu yang dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kita bisa membangun orang lain melalui karunia bernubuat, berkata-kata yang membangun. Kalau kita juga mempunyai karunia berbahasa roh. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, pada waktu kita berkata-kata bahasa roh, kita ini berkata-kata bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita membangun diri kita sendiri. Jadi gak mungkin kita bisa membangun orang lain. Bisa menjadi berkat, menyatakan kemuliaan bagi orang lain. Bisa benar-benar menang dalam situasi yang menyesakan ini. Dan orang melihat apa kunci rahasia dia bisa menang terhadap semua ini. Dan kemudian Allah dimuliakan melalui perbuatan kita. Kalau kita belum dibangun. Dengan cara bagaimana? Ya tadi kita ada dalam perhentian Ibrani 4. Dalam perhentian kita membaca, merenungkan firman Allah. Kita berkomunikasi dua arah dengan Allah. Sehingga benar-benar kita bisa mengelola kelemahan kita dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Karena itu dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-14-15, aku mau memuji Allah dengan rohku, dengan berbahasa roh. Dan aku mau juga berdoa memuji Tuhan dengan akal budiku. Nah, tidak mungkin kita bisa hidup mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri tanpa kita hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus. Kita bisa berkata-kata hikmat karena kita memiliki hikmat, memiliki karunia hikmat untuk membangun orang lain. Kita bisa membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kita bisa memperoleh hikmat, mengetahui keadaan, situasi, menyikapi segala sesuatu yang ada dalam kita. Dengan pengetahuan kita, dengan iman kita. Sehingga kita benar-benar mengalami mukjizat. Karena kita Allah tumbuhkan karunia mukjizat dalam hidup kita. Memperkatakan dengan iman dan iman mukjizat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki kasih Allah dan hidup dengan kasih Allah kalau kita tidak mengerti karunia Roh Kudus dan hidup dengan karunia Roh Kudus. Banyak orang mungkin katakan begini, berbahasa roh itu kan karunia. Nah, keselamatan juga karunia. Bukankah kita tuh hidup dari kasih karunia Allah, yang satu pada kasih karunia Allah yang kedua. Jangan batasi karunia-karunia Allah.
untuk kita bisa memperoleh kuasa Allah. Kita membatasi karunia-karunia Allah karena kita tetap bangga dengan kelemahan kita, bangga dengan kemanusiaan kita. Kita tidak mengakui kemanusiaan kita. Kita lihat, sebelum Petrus terima Roh Kudus, dia hanyalah Simon ilalang, anak Yohanes. Yang pada waktu dikatakan adalah, kamu adalah pengikut Tuhan Yesus. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Tapi setelah dia terima Roh Kudus, Petrus bukan menjadi Simon atau ilalang, tapi menjadi batu karang. Di dalam Kisah Para Rasul 4 dikatakan gini, pada waktu dia dengan penuh Roh Kudus, dia mengatakan, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan juga sudah disangkali oleh Petrus, tapi telah dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Lihat, dia menjadi batu karang. Tapi apa? Kita tahu prosesnya Petrus ada menjadi batu karang. Dia mengakui kelemahannya. Waktu dia Tuhan Yesus bicara dengan Petrus, Tuhan, aku baru bisa mengasihi engkau dengan kasih filio. Dan Allah tahu. Dan Allah memberi kekuatan pada dia. Yang ketiga, belajar menghidupi firman Allah yang kita percayai. Kita percaya itu bagus. Tapi kita harus menghidupi apa yang kita percayai. Walaupun gak masuk akal. Walaupun belum pernah kita ketahui. Walaupun kita gak tahu di depan itu bagaimana. Itu sebenarnya kita sedang memberikan diri kita. Itu digembleng dengan keras. Oleh iman kita. Kepercayaan kita pada dia. Sampai benar-benar kita dapat menguasai jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dibawa sesuai dengan kehendak Allah. Itu dalam 1 Korintus 9:27 katakan, saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Nah, itu dalam kehidupan kita. Dalam kita bisa menghidupi firman Tuhan. Kita harus terus mengatakan pada diri kita, selidiki aku Tuhan. Ujilah aku, periksalah keinginan dan pikiranku. Aku selalu ingat akan kasih setiamu, tetap setia kepadamu. Mari, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang saya tahu, manakala kita mau mengandalkan Yesus, terus mengakui kelemahan kita. Jangan terlebih dulu menemukannya dan diakui dan menghidupi firman Allah. Setelah kelemahan-kelemahan kita ini, kita buang. Tabung emosi, ini kita buang. Mungkin kita pernah dibully, mungkin kita pernah disakitin oleh orang tua kita, saudara kita, atau siapapun juga. Buang. Belajar menghidupi firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Kami terus akan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Melebihi siapapun juga. Karena hanya Engkau yang dapat kami percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Engkau Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Karenanya setiap kali makan roti dan minum cawan, aku tahu itu merupakan bukti kasih-Mu, bukti perjanjian Engkau dengan kami. Bahwa Engkau sudah mati bagi kami, bangkit dari antara orang mati bagi kami, kembali dalam kemuliaan-Mu, berdoa di sisi Bapa Sorgawi bagi kami. Dan Engkau mengirim kepada kami Roh Kudus yang menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menganggap kami pribadi yang mulia,
berharga dan Kau kasihi. Karenanya setiap kali kami meminum roti dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Dan itu Tuhan Yesus, uji kami Tuhan. Uji kami Tuhan. Sehingga Kau dapati kami memiliki hati yang mengasihi Engkau. Dan itu Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan pemberesan. Sama temukan kelemahanmu. Temukan kelemahanmu dan akui. Ini ketika belajar hidup dalam firman Tuhan. Mari terus temukan kelemahanmu, akui, dan minta Tuhan membangun kita. Minta Tuhan memberi kekuatan pada kita. Kita harus membereskan diri kita ini. Membuang semua tabung emosi. Segala kepahitan hidup. Kalau engkau memiliki kepahitan dengan orang tua, apakah itu ayahmu atau ibumu, kepahitan pada saudaramu, kepahitan pada bosmu, kepahitan pada anakmu, kepahitan pada saudaramu, itu merupakan kelemahanmu, sehingga engkau tidak bisa datang pada Tuhan. Kesulitan menemukan destiny, kehidupan, tujuan hidupmu, sehingga engkau susah memuliakan Tuhan. Mari, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, kita makan tubuh Kristus dan minum cawan perjamuan yang menggambarkan membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Kita membereskan diri kita, mengatasi dan mengelola kelemahan kita. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk kembali memuji menyembah Dia. Ya Bapa, selidikilah hati kami Tuhan. Lihat hati kami Bapa. Lihat hati kami Tuhan. Oh, Disembah katakan haleluya. Yesus kami puji. Sebab Engkau buat kami. Kau buka benteng kami. Yesus Tuhan, namamu yang perkasa Bapa. Kuatkan kami Tuhan, lindungi kami Bapa. Haleluya. Kami bawa diri kami kepadamu. Hidup kami untuk Tuhan. Kami serahkan semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih Kristus bukan kacauan pengucapan syukur ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Sembah Dia. atas pengorbanan. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Terima kasih Terima kasih untuk tubuh dan darah. kami mau terus mengandalkan Engkau melebihi siapapun juga Tuhan. Kami andalkan Terus kami percaya di setiap waktu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Ini waktunya kami berada dalam hadirat. Berada dalam perhentian bersama dengan Engkau. Sampai tiba waktunya kami keluar Tuhan Yesus. Dari perhentian kami Tuhan. Dalam perhentian ini Tuhan Yesus. Janji-Mu bagi kami. Kuasa kegelapan. Mikroorganisme. Penyakit sampah. Pedang. Tidak akan menimpa kami. Kecuali memang waktu kami. Waktu ion kami sudah selesai. Firman-Mu katakan, mereka tidak akan merusak minyak dan anggur. Tidak akan merusakkan yang di mana setiap kami ada pengurapan Engkau. Ada darah Tuhan Yesus yang menubuhi kami. Akan melalui semua ini. Melalui masa-masa ini. Kami keluar sebagai pemenang. Amin. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Jangan pernah kita katakan kutuk atas bangsa kita. Atas pemimpin kita. Tapi kita berdoa untuk pemimpin kita. Untuk Indonesia kita. Kami menyatukan hati kita untuk berdoa untuk pemimpin kita. Pak Surgawi, hari ini aku mengangkat tanganku untuk Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet Tuhan Yesus. Jajaran menteri-menteri Tuhan Yesus. Para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tetap dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus aku membungkam setiap perkataan-perkataan
sumpah serapah atas pemimpin kami. Tapi memberikan masukan bagi pemimpin kami. Melepaskan berkat atas pemimpin kami. Mari kita juga berdoa untuk tempat di mana kita bekerja. Para pemimpinnya. Tempat di mana kita kuliah atau belajar. Rektor, dekan, dosen-dosen kita. Teman-teman kita. Kepala sekolah, guru-guru kita. Berdoa untuk orang tua kita. Berdoa untuk anak-anak kita, cucu kita. Aku mengangkat tanganku Tuhan Yesus. Untuk tempat aku berada. Itu di wilayah Cibubur Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan. Untuk Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Tuhan. Aku berdoa untuk Kota Depok. Wali Kota Depok. Aku berdoa untuk Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi. Aku berdoa untuk Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur. Dan Gubernur Jakarta Tuhan. Kekuatan dari Allah ada pada pemimpin-pemimpin kami. Aku melepaskan berkat atas Cibubur. Baik Cibubur Bekasi, Cibubur Depok, Cibubur Kabupaten Bogor, Cibubur Jakarta Timur. Di dalam nama Yesus tanahnya kau berkati. Airnya kau berkati. Ebeheha syakaya tapaka shehanata. Nila kama kohaha sene kemata sakaya. Jadilah kehendakmu di Cibubur ini seperti di surga. Engkau yang berotoritas atas tempat ini. Aku juga berdoa tempat di mana aku bekerja Tuhan. Eka Hospital Cibubur. Holistic Care Dental Clinic Tuhan. Berkati pemimpin kami. Berkati Sinar Mas Group Tuhan. Karyawan-karyawan full timer, part timer, outsourcing. Secara khusus untuk Eka Hospital Cibubur Tuhan. Berdoa untuk semua karyawan full timer. Dari direktur, semua dokter, semua perawat, semua manajemen Tuhan. Dan juga full part-timer dan outsourcing. Berkat-Mu atas kami semua. Hanya aku berkati melepaskan berkat. Untuk setiap peralatan, setiap obat-obatan. Baik di Eka Hospital maupun di Holistic Care Dental Clinic. Berkati pasien-pasien yang dipercaya kepada kami Tuhan. Agar kami dapat merawatnya dengan baik. Ya Allah, syakaya. Aku mengangkat tangan untuk gereja-Mu berada. Berdoa untuk Lipo Group Tuhan. Berkati karyawan-karyawannya Tuhan. Full timer, part-timer maupun outsourcing. Secara khusus untuk Mall Cibubur Junction. Aku berdoa untuk direktur Mall Cibubur Junction. Semua karyawannya Tuhan. Semua tenan Tuhan. Semua pengunjung Tuhan. Kasih Allah. Berkat
ada di sana. Sehingga ekonomi masih berjalan di tempat ini. Aku juga berdoa untuk semua tempat pekerjaan di mana jemaatmu berada. Tempat di mana mereka belajar. Keluarga demi keluarga diberkati, diberkati, diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyertai ibadah ini dan kami akan mengakhirinya dan menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis, baik dan sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin.